Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Virtual Sunday Service Breakthrough Kids. Sekarang kita akan mulai ibadah virtual kita. Ayo kita bangkit berdiri. Miss Dian akan memimpin pujian kita. Ayo kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian ini. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dan lakukan yang terbaik, oke? Kita mau belajar dengar-dengaran. Siap? Kita mau puji nama Tuhan? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Ayo kita bersukacita. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, ayo kita bersukacita. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Nah anak-anak, Miss Dian hari ini mau ngajak kita sama-sama untuk belajar mendengar. Hah? Kok mendengar belajar sih Miss? Loh iya, kita akan belajar mendengar apa yang harus kita dengarkan. Oke? Nah, tapi sebelum itu, gimana kalau Miss Dian ajak kita untuk main games dulu? Mau? Siap ya?
Caranya begini. Kalian harus mendengarkan Miss Dian dengan baik-baik, diperhatikan setiap arahannya. Oke. Setelah itu, kalian harus benar-benar memperhatikan arahan yang Miss Dian katakan. Tapi kalian harus benar-benar melakukan apa yang Miss Dian katakan. Oke? Nah, perhatikan Miss Dian dan dengarkan apa yang Miss Dian katakan. Oke? Cluenya mendengarkan. Oke? Siap ya? Kita mulai sekarang. Coba pegang hidung kalian. Nah, siapa yang benar pegang hidung? Ini Miss Dian pegang hidung atau bukan? Bukan. Nah, makanya dari itu harus diperhatikan arahannya. Karena kita hari ini belajar mendengarkan. Oke? Dengarkan apa yang menjadi arahannya. Dan jangan sampai terkecoh ya. Kita mulai lagi. Oke? Miss Dian mau kalian pegang rambut. Ayo, siapa yang benar? Siap lagi? Miss Dian mau kalian pegang baju kalian. Nah, siapa ini? Yang pegangnya ngikut-ngikut pipi Miss Dian, pipinya. Lanjut ya. Miss Dian mau kalian pegang kursi kalian. Loh. Ayo, siapa yang benar? Malah pegang ikut kepalanya. Oke nih, kita lanjut ya. Miss Dian mau kalian pegang mata kalian. Siapa yang benar? Lanjut lagi. Miss Dian mau kalian pegang tangan kalian. Ayo, siapa yang betul? Lanjut ya. Miss Dian akan lakukan lebih cepat. Miss Dian mau kalian pegang leher kalian. Miss Dian mau kalian pegang mulut kalian. Miss Dian mau kalian pegang rambut kalian. Oh, siapa yang banyak benernya? Nah, ini baru latihan. Kita main game belajar mendengarkan. Nih, Miss Dian mau kasih lagi game selanjutnya. Masih sama ya, peraturannya adalah mendengarkan. Oke. Selanjutnya Miss Dian mau coba ambilkan benda yang bisa kalian pakai untuk rambut. Ayo, sekarang boleh kalian cari di rumah di mana tempatnya benda yang dipakai untuk di rambut. Apa itu? Ayo, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo balik lagi. Coba kalian dapetin apa? Ada yang jepit rambut ya. Ada yang sisir. Nah, ada yang topi. Ya kan dipakainya bisa untuk rambut. Oke. Selanjutnya, coba kalian ambil benda yang berwarna kuning. Ayo, cepat sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali ke tempat. Siapa yang udah dapat? Miss Dian akan hitung hanya sampai 6 ya. Tapi kalian harus tetap hati-hati loh. Lari-lari di rumah, tapi harus hati-hati, oke? Siapa yang udah dapat bendanya yang berwarna kuning? Good. Oke, mau lanjut? Kita lanjut lagi ya. Coba ambilkan benda yang bisa kalian pakai untuk menulis. Sekarang 1, 2,
3, 4, 5, 6. Coba kembali. Ayo, siapa yang dapat? Dapat semua? Oh iya, ada yang pensil, pulpen. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Miss Dian mau kalian ambil benda yang berwarna biru. Ayo, coba dicari. Tapi tetap hati-hati ya. Miss Dian akan hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kembali ke tempat. Siapa yang udah dapat benda berwarna biru? Wow, hebat. Oke, Christian akan kasih satu lagi. Dengarkan apa yang menjadi arahannya nih. Christian mau kalian ambil benda yang kita akan perlukan saat ini waktu ibadah VSS. Apa ya? Isinya tentang firman Tuhan. Apa itu? Alkitab. Ayo diambil sekarang. Oke, Miss Dian akan kasih ekstra waktu sampai Miss Dian hitung ke 8. Kita kembali ke tempat duduk. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Semuanya sudah ambil Alkitabnya? Oke. Sekarang waktunya kita duduk dengan tegak. Dan masih ingat nggak cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, coba benar nggak yang kalian tebak? Oke, duduk yang tegak. Ayo duduknya yang tegak ya. Christian akan kasih lihat untuk mengingatkan kembali. Siapa tahu ada yang masih lupa, atau kira-kira yang mana ya Miss? Nah, Miss Dian akan kasih lihat videonya dulu ya. Yuk kita perhatikan apa sih ceritanya. Oh iya, sama setelah kita lihat videonya nanti. Nah, coba diperhatikan. Nanti Miss Dian akan tanya, oke? Yuk kita saksikan dulu. Cerita Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu, Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian, semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran, kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian
Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama lihat videonya. Cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, coba saya mau tanya, menurut kalian, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Tentang hari ini, kita mau belajar apa? Belajar mendengarkan. Nah, kalau dari cerita tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Tadi diperhatikan kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego mendengarkan raja atau enggak? Enggak. Waktu raja bilang untuk menyembah berhala patung yang dibuat koleksi raja, Sadrak dan Mesak Abednego itu enggak menyembah. Enggak ikut. Ketika raja bilang, patung yang aku buat ini harus disembah, semua orang-orang sudah sujud menyembah, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia memilih untuk apa? Tetap berdiri dan tidak menyembah berhala. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya mau mendengar apa yang benar. Ayo sama-sama yuk kita katakan, aku hanya mau mendengarkan apa yang benar. Sekali lagi, pastikan semuanya ikut deklarasi ini. Oke? Aku hanya mau mendengarkan apa yang benar. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia hanya mau mendengarkan apa yang benar. Mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika raja bilang, semua orang harus menyembah patung yang aku buat, menyembah berhala, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak mendengarkan itu, tapi tetap memilih untuk mendengarkan apa yang benar, yaitu hanya Tuhanlah satu-satunya Raja, Tuhan, Allah yang kita sembah. Walaupun waktu itu yang lain sudah sujud menyembah, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkeputusan untuk tetap berdiri, tidak mau menyembah. Mereka hanya bertiga loh yang tetap berdiri. Mereka tidak takut. Mereka tetap memilih untuk hanya mendengarkan apa yang benar. Walaupun setelah itu dia tahu pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Apa ayo tadi dari ceritanya? Sadrak dan Mesak Abednego dibawa ke dapur api. Tapi karena Sadrak, Mesak, Abednego tetap mau memilih hanya mendengar apa yang benar, memilih mendengarkan firman untuk hanya menyembah Tuhan Allah kita, dari kebenaran yang Sadrak, Mesak, Abednego terus untuk mau dengar, akhirnya apa cerita di akhir? Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup. Siapa yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan. Raja melihat di dalam itu ada 4 orang, padahal kan hanya ada 3. Nah, dari cerita tadi, Christian mau mengajak kita sama-sama belajar juga dari Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego saat itu hanya bertiga, tetap memilih untuk mendengarkan apa yang benar. Tidak
ikut-ikutan apa yang ada di sekitar mereka. Sekitar mereka semua sudah sujud menyembah berhala, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap memilih untuk mendengarkan apa yang benar, memilih untuk hanya mendengarkan firman Tuhan, yaitu menyembah Tuhan Allah kita satu-satunya. Kita juga mau seperti itu, amin. Christian mau tanya, kalau seandainya suatu ketika kita sudah masuk ke sekolah lagi nih, terus kita ada ujian, ada tes. Nah, tapi waktu tes itu gurunya mendadak bilang, ayo kita hari ini ada tes. Kira-kira kalau teman ada yang datang bilang begini, waduh, kita hari ini tes nih, aku belum belajar. Bagaimana kalau nanti kita lihat ke buku aja? Kira-kira itu ajakan yang benar nggak ya? Kira-kira itu ajakan yang patut kita ikuti nggak ya? Tentu saja tidak. Nah, ketika itu terjadi, keputusan yang harus kita ambil seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun kita lihat mungkin teman-teman kita semuanya buka buku untuk melihat jawaban ketika ujian, tapi kita mau hanya mendengarkan dan melakukan apa yang benar, yaitu walaupun teman-teman bilang udah nggak apa-apa, kan kita semuanya juga ngelihat buku kok, nggak apa-apa. Keputusan kita harus tetap lakukan apa yang benar, tidak mendengarkan yang ajakan dari teman-teman yang tadi untuk melakukan yang tidak benar. Kalau mencontek itu artinya melakukan yang tidak benar, itu adalah cheating. Kita tidak boleh seperti itu, amin. Nah, kemudian contoh lain nih, misalkan waktu kita lagi main sama teman-teman, mama dari rumah udah bilang main ya, misalnya kita udah bisa main di luar sama teman-teman, mama bilang mainnya nanti sampai jam 4 aja ya, habis itu pulang mandi. Nah, karena teman-temannya udah banyak, lagi seru-serunya main, terus teman ada yang bilang, udah nanti aja mainnya, kan belum dipanggil mama, kita main aja dulu. Kita mau mendengar nasihat mama, apa yang benar, atau mendengarkan teman yang mengajak supaya kita tidak mendengarkan nasihat mama. Kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mendengarkan, kita hanya mau mendengarkan apa yang benar. Waktu lihat jam 4, mama kan tadi udah bilang kita memang boleh main tapi sampai jam 4. Artinya kita harus pulang, kita harus melakukan yang sudah menjadi nasihat mama. Nah, kalau misalnya kan sekarang kita lagi masih di rumah aja, belum bisa keluar kemana-mana. Nah, mama sering nyuruh kita nih lebih banyak makan sayur, makan buah, minum susu, sama vitamin. Kira-kira kalau misalnya dibilang, ayo, ini mama sudah buatin jus buah, atau ini mama udah buatin sayur. Nah, pikiran kita, aduh, sayur lagi, aduh, jus buah lagi. Nah,
Kira-kira mau mendengarkan apa yang benar, yaitu nasihat mama, atau akan mengeluh bilang, mama aku nggak mau. Ayo, tadi kita mau belajar dari Sadrak Mesak Abednego apa? Aku hanya mau mendengarkan apa yang benar. Nasihat dari orang tua kita itu juga termasuk dari mendengarkan apa yang benar. Karena nasihat dari orang tua kita juga untuk melindungi kita, menjaga kita. Miss, kenapa sih kita harus hanya mendengarkan apa yang benar? Nih, Miss Dian akan kasih ilustrasinya. Nih, Miss Dian ada 2 benda di sini. Yang satu gelas kosong, yang satu lagi botol yang sudah diisi dengan air berwarna merah. Nah, di sini gambarannya gelas adalah gambaran dari kita, dari hidup kita. Yang botol ini yang berisi air adalah gambaran dari apa yang benar dan hal-hal yang benar. Oke, Miss Dian akan kasih lihat ilustrasinya seperti ini. Sebentar, Miss Dian buka dulu botolnya. Ini adalah gambaran diri kita, hidup kita. Ketika kita hanya mengizinkan, kita hanya memilih untuk mendengarkan hal yang benar. Seperti nasihat dari pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Orang tua kita. Nasihat dari orang tua kita. Nih, waktu kita izinkan hanya mendengarkan hal yang benar, kita membuka diri. Artinya, yang kita mau masukkan dalam diri kita adalah hal yang benar. Kemudian, kita mengizinkan nasihat orang tua yang kita dengarkan. Nasihat dari guru kita. Artinya, kita sedang mengisi hidup kita dengan hal yang benar, karena kita hanya mau mendengarkan, kita memilih hanya mau mendengarkan apa yang benar. Kemudian yang kita pilih untuk mendengarkan hal yang benar yaitu adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan seperti sekarang, kita sedang ibadah virtual, kita hanya memberikan perhatian, kita mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita sedang membuka diri kita untuk diisi dengan hal yang benar. Kalau kita membiarkan diri kita terus dan kita memilih untuk mendengarkan apa yang benar, artinya kita sedang mengisi hidup kita dengan hal yang benar. Ketika kita terus isi, kira-kira Miss Dian kalau terus isi ini akhirnya jadi apa? Jadi tumpah, penuh dengan hal yang benar, dan akhirnya yang keluar adalah apa yang benar juga. Nah, ini adalah gambaran hal yang benar. Kira-kira kalau nasihat pemimpin, nasihat orang tua, nasihat guru, firman Tuhan, itu gambaran dari gelap atau terang? Gambaran dari terang. Ketika kita mendengarkan, hanya mengizinkan, hanya memilih mendengarkan apa yang benar, kita sedang mengisi dan membiarkan diri kita untuk diisi, untuk didatangkan dengan terang. Artinya, kalau seperti ini penuh hal yang benar, artinya kita penuhi dengan terang. Dan firman Tuhan itu adalah hidup. Kita sedang memasukkan apa yang benar, sehingga terang itu penuh dalam hidup kita. Amin. Nah, tadi kan di awal sudah mengambil Alkitab kan? Nah, yuk Miss Dian mau ajak kita buka Alkitabnya. Kalau masih ada yang masih kesulitan dalam membuka Alkitab, bisa minta tolong sama Mama dan Papa ya. Yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, ayo Miss Dian mau ajak kita buka Alkitab di Yesaya 55 ayat 3. Ayo kita baca sama-sama ya. Sudah buka semua kitabnya? Yuk kita baca. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Tunggu sebentar.
Nah, di sini kepadaku itu pada siapa ini? Ku di sini adalah Tuhan. Artinya termasuk dengan hal apa yang benar. Ayo kita lanjut lagi. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ayo, Christian mau ajak sekali lagi kita baca ya. Ayo kita baca dengan suara yang kuat. Ayo, 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Amin. Nah, seperti yang tadi ilustrasi yang sudah Christine tunjukkan tadi. Ketika kita terus mengisi hidup kita dengan hal yang benar, artinya apa? Kita terus hanya mau mendengarkan, mengarahkan telinga kita tahu apa yang benar dan kita hanya mau mendengarkan apa yang benar. Artinya hidup kita sedang isi dengan terang, dengan hidup seperti firman tadi yang sudah kita baca sama-sama. Amin. Nah, ayat firman ini, ayo kita mulai lagi nih hafalin ayat hafalan ya. Selama ini kita masih terus melakukannya kan? Nah, ayo kita lanjutkan lagi. Kita hafalkan dalam seminggu, kita baca lagi ayat ini sampai hafal. Setuju? Mau ya? Oke. Nah, selanjutnya Miss Dian akan kasih contoh-contoh. Coba kalian yang pilih mana sih hal yang benar yang harus kita dengarkan. Oke, Miss Dian akan kasih contoh misalnya seperti ini. Seperti sekarang nih, kita sedang mengikuti ibadah virtual Sunday Service. Nah, kemudian kita ingat, oh iya jam segini kan ada film kartun nih, atau ada film tontonan kesukaanku nih, tontonan favoritku. Nah, ketika pikiran kita bilang, wah iya, tontonan favorit aku jam segini mulai. Padahal kita sedang ibadah virtual Sunday Service. Kalau kalian akan mendengarkan yang mana? Mendengarkan hal yang benar, yang mana yang harus kalian pilih? Coba. Yang mana? Seharusnya yang kita pilih adalah hal yang benar adalah ya kita tetap mengikuti ibadah virtual Sunday Service seperti sekarang sampai selesai. Baru kalau memang mau tontonan favorit atau nonton kartun atau bermain game, kita bisa melakukannya setelah selesai ibadah. Amin. Nih contoh yang selanjutnya. Waktu misalnya kita sedang ada dalam ujian, dalam tes. Memang sekarang kita masih sekolahnya online ya. Nah, waktu kita tes, kan di dalam ruangan itu hanya ada kita, dan di depan kita ada laptop atau komputer atau smartphone. Nah, kalau waktu ujian itu kan tidak boleh menyontek. Nah, kalau misalnya kondisi seperti itu, ada yang bilang dalam pikiran kita, sudah buka buku aja, kan gak ada yang lihat. Atau kita akan tetap tahu apa yang benar adalah boleh membuka buku ke waktu ujian. Nah, hal yang benar yang mana yang harus kita dengarkan? Kita harus mendengarkan yang benar. Kita tidak boleh membuka buku, menyontek ketika ujian. Itu adalah hal yang benar. Yuk sama-sama dengan Miss Dian kita deklarasikan ini. Aku hanya mau menyendengkan. Katakan sekali lagi. Aku hanya mau menyendengkan telingaku
hanya untuk mendengarkan hal yang benar. Hanya mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua. Hanya mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Ayo Miss Dian mau ajak kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Oke? Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, saat ini aku mau terus belajar untuk menyendengkan, untuk mengarahkan telingaku untuk mendengarkan, hanya mendengarkan apa yang benar, apa yang firman Tuhan katakan, dan apa yang menjadi nasihat dari pemimpin, dari orang tua, dari guru. Tuhan, saat ini aku percaya ketika aku terus menyendengkan telingaku, hanya mendengarkan apa yang benar dan apa yang kebenaran katakan, aku akan menjadi dan aku adalah generasi yang hanya mendengarkan apa yang benar, menjadi generasi yang menyukai hanya kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah aku. Aku percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk kami hanya menyendengkan telinga kami kepada apa yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Jadi anak-anak, ayo kita pastikan untuk mendengarkan, hanya mendengarkan dan menyendengkan telinga kita kepada hal yang benar, kepada nasihat pemimpin dan kepada firman Tuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di virtual Sunday Service minggu depan. God bless you all. Bye.